hiaskan ke yang lain juga bisa gitu. Jadinya itu lagi, sholat dengan 3 maknanya, kemudian sedekah dan saum. Itu apa namanya? Setelah setelah nikah itu saya siapin di depan pintu itu, sebelum keluar kamar itu kita masih di perumahan mertua indah gitu ya, masih di mertua apa namanya tinggalnya, siapin itu celengan sedekah, pokoknya dihitung aja ini saya pengen punya gaji berapa nih. Waktu itu saya berpikirnya begitu, gajinya saya pengen punya gaji 3 juta, berarti kan dari 300.000 10 kali lipat jadi 3 juta. Kalau 3 juta 10%-nya berapa? 10%-nya ya 300.000 itu gitu. 300.000 itu 300.000 bagi 30 10.000. Wah, 10.000 mah saya nggak ada buat makan gitu saya. Ya udah diperas lagi, yang penting 1%. Dari 10.000 berarti tiap hari ya, kalaupun 3 itu ya berarti 1.000. Kalau 1.000 sedikit sekali ya, kemudian saya tengah-tengah 2.000 atau 3.000 saya harus sedekah tiap hari guna mencapai 3 juta kata saya. Itu dalam hati saya. Karena supaya sedekahnya powerful, sedekahnya itu khusus untuk ibu. Untuk ibu supaya powerful kata saya. Karena ibu saya juga mustahik atau uh, lemah begitu ya. Masih lemah dari segi ekonomi. Setelah itu berjalan gitu kan. Riadohnya juga berjalan terus, sholat, saum, sedekah, sholawat gitu. Pokoknya kalau ada hujan di tengah jalan, kalau saya pulang dari kampus atau pulang dari ngajar gitu hujan, sengaja saya hujan-hujanan. Kenapa? Karena di waktu hujan itu doa makbul katanya kan, rahmat Allah lagi turun. Nah, pokoknya ketika sedang hujan itu ya kita hujan-hujanan, doa terus sepanjang jalan, sholawat terus sepanjang jalan. Dan itu apa namanya, khusyuk banget doanya itu, karena benar-benar waktu itu sangat butuh sekali. Dan pada akhirnya 2014 saya tes, dan keinginannya tiga. Satu, pengen punya gaji 3 juta. Kemudian 2, pengen jadi dosen PNS. Dan yang ketiga, pengen S3 dengan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP. Terus jalan 2014 saya 2013 saya tes. 2013 saya tes di Bandung CPNS, nggak lolos. Tapi riadohnya nggak dihentikan di sana, terus lagi gitu kan, sampai 2014 ada tes di UIN Jakarta, dan akhirnya saya lulus. Ketika saya ngurus berkas ke UIN, saya coba daftar juga beasiswa LPDP, dan dalam waktu yang bersamaan gitu, itu keluar nilainya hampir bersamaan juga di tahun 2014. Karena apa namanya, ya pengennya sih tahun ini gitu. Oh iya, 3 itu diantaranya salah satunya kan pengen jadi dosen, pengen jadi pengen beasiswa S3, satu lagi pengen punya penghasilan 3 juta, sama pengen
orang tua itu hutangnya lunas. 3 ini. Hanya saja saya nggak ngomong dengan cara apa lunasnya. Jadi karena waktu itu ayah saya sedang sakit gitu ya. Saya minta lunas hutang gitu kan. Saya nggak ngomong dengan gaji saya atau dengan apa gitu. Sehingga waktu itu ya mungkin karena doa saja, mungkin juga karena memang sudah takdirnya begitu, ayah saya meninggal dunia 2014 itu. Dan apa namanya, karena sistem di bank kan asuransi begitu, kalau meninggal orangnya jadi lunas otomatis. Dan di tahun 2014 itu ya saya keterima, dan itu di akhir-akhir semuanya, di akhir-akhir semua. Desember di bank keluar surat lunas hutang itu 30 Desember kalau nggak salah. Nah, ini juga sekitar lulus CPNS diumumkan sekitar Desember juga. Kemudian kalau beasiswa diumumkannya lewat dari 2014, Juni 2015 diumumkan lulus. Dan dalam prosesnya itu saya merasa banyak keajaiban. Banyak keajaiban. Keajaibannya ya salah satunya nih ya. Salah satunya. Ketika saya mau tes beasiswa aja ya, tes beasiswa itu kan ada administrasi, ada wawancara gitu ya. Ketika wawancara itu kebagiannya hari Jumat. Bagian hari Jumat saya kalau nggak salah nomor 7. Kalau nggak salah saya nomor 7. Panggil tuh. Kita ngantri dari jam 8 pagi. Itu tesnya di stand di sini nih. Stand Bintaro. Saya masih ingat ininya, masih di sana gitu ya. Di stand Bintaro. Tiap orang dipanggil gitu, lama, kadang setengah jam, kadang 1 jam gitu kan. 8, 9, 10, 11, saya rasa sekitar 40 menitan gitu. Nah, pas giliran nomor 6 itu jam udah menunjukkan jam 12, jam setengah 12 kurang. Setengah 12 kurang. Nah, ketika dipanggil nih si orang nomor 6 ini, itu nggak ada orangnya. Nomor 6, silahkan masuk. Kemudian karena udah jam setengah 12, saya nomor 7, Pak, Bapak mau tes sekarang apa nanti setelah Jumat? Kata saya, tes sekarang. Habis itu tes. Ya, selama nunggu saya dari jam 8 ya sholawat aja terus. Sholawat aja terus pokoknya. Doanya ya semoga apa yang ditanyakan, apa yang bisa saya jawab dan jawabannya memuaskan orang yang nanya gitu. Nah, ketika tes itu, tesnya sama 3 orang, 1 yang ahli, 2 psikolog. Jadi dia tahu kalau kita bohong atau kalau kita tidak ajeb gitu ya. Pertanyaannya disiksak dan yang lainnya lah. Saya nggak tahu itu ilmu psikiater kayak bagaimana. Tapi dalam waktu itu saya bisa ya biasanya saya kalau ditanya itu agak gitu dulu ya, agak mikir dulu. Tapi pas waktu itu gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Beres pertanyaan langsung saya jawab. Gitu. Mikirnya secepat gitu. Kok bisa cepat gitu. Contoh yang paling saya masih ingat sampai sekarang itu, nah, saya kan harus nulis esai dulu begitu ya. Di esai saudara katanya ini kok Anda banyak menuliskan tentang pahlawan. Siapa pahlawan yang Anda kagumi, kata psikiaternya, kata psikolognya ini. Saya otomatis dan
nggak terbersit gitu dalam hati saya. Ini siapa ya? Yang saya tahu pahlawan itu yang cuman ada di apa namanya, di uang aja itu. Oh, Imam Bonjol kan ada ya. Terus siapa lagi, Patimura gitu kan, Cut Nyak gitu. Yang ada di itu saja, saya nggak terlalu paham gitu dengan ini. Tapi kok saya ngomong, waktu itu saya pernah dengar berita gitu ya, bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu diangkat jadi pahlawan belum lama. Maka saya bilang, Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, pertanyaan lanjutannya yang menurut saya itu menentukan. Kenapa? Nah, itu kan. Kenapa pilih Syekh Hasyim Asy'ari? Saya gampang jawabannya. Karena dia walaupun sebentar hidupnya tapi menginspirasi sampai sekarang ini, bahkan Nahdlatul Ulama menjadi ormas paling besar di Indonesia dan menjaga nilai-nilai keutuhan bangsa gitu kan, dengan Islam yang sejuk. Coba kalau waktu itu saya pilihnya Patimura, kenapa pilih Patimura? Masa saya harus jawab karena ada di uang 2.000 atau 1.000 rupiah gitu ya, atau 5.000, saya lupa lagi itu adanya di uang berapa gitu. Itulah salah satunya apa namanya, perjalanan. Dan saya kalau apa namanya, dalam doa itu, dalam doanya, ya Allah, kalau umpamanya Engkau kabulkan ini, maka saya akan bersaksi bahwa kekuatan Engkau itu memang ada. Gitu. Setelah di akhir-akhir berdoa itu saya selalu begitu. Saya jadikan saya saksi bahwa kekuatan Engkau itu maha segalanya. Gitu. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan kalau saya ini bakalan saya ceritakan kisah saya. Makanya setiap saya masuk kelas, terutama di asrama gitu ya, saya pasti cerita hal-hal yang kayak gini. Tujuannya apa ya? Cuman motivasi. Mungkin kakak-kakak kelas kalian udah tahu cerita ini. Siapa itu tadi yang udah bilang di sini mungkin sudah tahu cerita ini. Selalu diulang sama saya. Kenapa? Karena itu janji saya. Ya, itu janji saya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Intinya apa yang bisa kita petik sekarang, bahwa kepintaran itu bisa kita usahakan, nilai juga bisa kita usahakan, apapun bisa kita usahakan. Yang satu yang nggak bisa kita usahakan adalah nasib baik kita. Bagaimana menciptakan nasib yang baik? Nasib yang baik itu tercipta oleh dua hal. Satu, kesempatan, dan dua, kesiapan. Sekali lagi, nasib baik tercipta, satu, kesiapan, dua, kesempatan. Kesiapannya ada, maksudnya kalian udah S1 nanti udah apa, tapi kesempatannya nggak ada, nggak jadi. Kesempatannya ada lowongan, umpamanya kalian pengen jadi apa gitu, pegawai BUMN atau PLN gitu ya, atau Pertamina gitu. Di lowongan di Pertamina akuntansi, syaratnya S1 akuntansi pinter bahasa Inggris. Ternyata kamu belum lulus dan kamu nggak mahir bahasa Inggris. Kesempatannya ada, tapi kesiapannya nggak ada, ya nggak jadi juga. Jadi dua-duanya harus ditempuh. Kesiapan sama kesempatan. Kesempatan itu dari mana datangnya? Siapa yang menciptakan kesempatan? Ya, dari Allah. Ya. Kesiapan kita bisa usaha. Nah, itu namanya usaha plus doa. Tapi banyakin doanya. Banyakin supaya Allah kasih jalannya. Nah, mungkin itu saja, dan jangan lupa riyadhahnya apa? Sholat dengan 3 pengertiannya. Sholat secara bahasa yaitu doa, benar-benar doa, sungguh-sungguh. Sebenarnya ini rukun Islam aja sih. Sholat dengan segalanya, sholat, doa,
Doa mukhul ibadah kita sudah belajar. Kemudian sholat dalam artian yang secara syar'i, yaitu sholat fardunya. Sholat fardunya ini juga harus dikawal dengan sholat sunat. Bisa sholat sunat duha, bisa sholat sunat hajat, bisa sholat sunat apa gitu. Kemudian yang ketiga, sholawat. Riadoh-riadoh ini makanya saya suka cerita, banyak cerita gitu. Karena di akhir doanya itu saya selalu bilang, ya Allah, kalau umpamanya saya jadi ini, saya akan ceritakan gitu, bahwa kekuatan kau itu ada. Makanya saya bikin channel YouTube, saya ceritanya apa? Ya ceritanya soal ini semuanya. Karena saya udah jadi bahwa saya bakalan cerita ini. Kemudian di channel-channel YouTube juga yang saya ceritakan ya seputar ini aja, seputar sholawat, gitu kan, seputar doa, seputar sedekah, seputar saum, karena itu semuanya yang saya alami. Beda kalau hanya sekedar teori, saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Adapun nanti kejadiannya kepada kalian berbeda, itu hal lain. Nah, itu hak prerogatif Allah. Tapi saya hanya menceritakan yang saya alami. Dan dari ketika kita serius dengan rukun Islam kita, sholat kita, zakat kita, karena kita belum bisa berzakat, berarti sedekah, saum kita, yang baik wajib maupun sunnah. Nanti yang tiga ini akan mengantarkan kepada syahadat. Balik lagi ke yang pertama. Syahadat itu apa? Bersaksi. Apa saksinya? Bersaksi bahwa kekuatan Allah itu ada. Bonusnya adalah ibadah haji. Ya, itu bonusnya. Baik, itu saja. Kalau umpamanya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Kalau agak kurang enak di langsung, silahkan untuk dipesan. Diketik pesannya, pertanyaannya diketik. Seputar kehidupan, seputar cita-cita. Karena saya senang sekali sama mahasiswa yang baru-baru seperti kalian, karena semangatnya masih tinggi dan kesempatan kalian juga masih terbuka lebar. Salsabila, baik. Apakah membaca doa di waktu-waktu ijabah dalam sholat itu harus dilafalkan melalui lisan atau di dalam hati saja? Ya, itu di dalam hati saja. Ya, di dalam hati saja cukup. Apalagi bahasa Indonesia kalau dilafalkan malah menjadi batal sholatnya, ya. Di dalam hati saja. Dalam hati saja. Iya, memang begitu. Soalnya saya pernah dengar kajian bahwasanya membaca sesuatu selain bacaan-bacaan dalam sholat tidak diperbolehkan. Ya kalau baca, ya nggak boleh. Baca bahasa Indonesia atau bahasa daerah kamu, ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, dalam hati. Maksud saya itu doa ketika sholat itu ya dalam hati, nggak mungkin diucapkan lah kata saya. Ya, kecuali bahasa Arab doanya, boleh. Kalau bahasa Arab boleh. Sebelum Assalamualaikum itu pakai bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya kalian juga harus ngerti kan? Karena saya udah ngerti ya, saya mah bisa aja. Gitu. Nah, amannya bagaimana? Ya amannya pakai hati aja. Ya. Gitu. Ada lagi, Neng? Yang ingin ditanyakan? Ustaz izin bertanya. Ya, silahkan. Itu, Ustaz kan juga menyinggungnya tentang sedekah yang setiap hari gitu, terutama sedekah subuh masukin celengan, Iya. sehari 1.000, Nah kalau Ustaz sendiri itu ngeluarin dari celengannya tuh kapan? Ataukah seminggu sekali atau misalnya emang sering dibawa kemana-mana, ntar kalau butuh sedekahnya lewat celengan itu atau gimana? Itu aja sih Ustaz. Oh, Jadi baik. referensi. Baik, Pipi. Jadi saya itu disimpan aja di rumah gitu ya. Setiap mau keluar itu kita keluar rumah gitu, subuh. Saya isi gitu. Setelah sholat subuh saya isi gitu kan. Habis itu saya doa. Mudah-mudahan dalam hati doanya ya, nggak usah dalam di
pinjemin datanya. Nah, nanti setelah 1 bulan, kira-kira uang itu ada artinya, ada artinya bisa dibeliin sesuatu. Uang itu saya tukar biasanya karena receh ya. Saya tukar jadi yang 2 lembar atau 3 lembar atau 4 lembar gitu ya. Habis itu saya kasih ke ibu saya dulu, ya, ibu saya. Gitu. Dengan harapan ya karena sedekah ke orang tua itu kan luar biasa. Sedekah ke orang tua, sedekah ke guru itu lebih dahsyat dari sedekah ke yang lainnya. Nah, nanti bisa digilir gitu. Nah, nanti sedekah ke ini, nanti sedekah ke ini. Nggak dibawa-bawa kemana-mana sih. Disimpan aja di sana. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan yang kira-kira menurut kita ini jadi udah bermakna gitu kan. Karena 2.000, 3.000 kan itu nggak jadi sesuatu gitu. Dibeliin beras juga nggak cukup. Gitu ya, Pipi. Ada yang kurang jelas? Iya siap Ustaz, berarti nggak usah jauh-jauh ya ke keluarga sendiri. Kenapa gitu ya, dimulai dari itu. Iya, ke ibu saja dulu. Walaupun umpamanya ibunya nggak butuh banget, mulainya dari ibu aja. Umpamanya beliin apa gitu ya. Kalau ibunya mampu memang maksudnya. Kalau saya dulu kan posisinya keluarga sudah sedang punya hutang banyak gitu ya. Nah, jadi mulainya dari keluarga. Habis itu cuma yang dekat-dekat, nah baru setelah itu ke guru. Ke guru itu penting juga. Ke guru. Kalau kata Imam As-Suyuti, sedekah ke orang tua itu nilainya sekian, sekian kali lipat, sedekah ke guru juga sekian kali lipat. Karena guru juga kan orang tua. Ya, terutama guru-guru yang ngajarin kamu kehidupan, ngajarin kamu ilmu agama. Ya. Oke, ada yang lainnya, Neng? Saya mau melanjutkan pertanyaan bahasan ini. Ya. Kan maksudnya kan saya kan masih belum berkelas gitu kan. Menyisihkannya itu gimana ya maksudnya? Soalnya setiap hari juga kadang saya masih minta gitu. Setiap hari juga masih minta gitu? Iya, masih minta uang. Ya. Oke. Dulu waktu saya masih pelajar kayak kalian gitu ya, saya waktu masih pelajaran kayak kalian, saya kadang rela nggak makan, agak rela nggak jajan. Saya nggak suka jajan, bukan nggak suka sih, karena nggak ada gitu ya. Kalaupun ada jatah jajan itu 200 perak, kalau zaman dulu masih bisa ya, 200 perak. Biasanya saya sisihkan itu 200 perak itu. Dari mulai SD, SMP itu saya 200 perak, 200 perak. Nah, karena uang jajannya 200 perak, kadang saya jajan, kadang saya enggak di sekolah itu. Kenapa saya tahan aja? Nggak tahu, saya dari dulu juga sudah sayang banget gitu sama ibu itu. Pokoknya kadang kalaupun jajan ya cuma 50 perak, 100 perak, sisanya simpen. Buat apa itu? Nah, buat nanti yuk kita makan enak. Makan enak itu ya makan bakso gitu. Bakso kan agak lumayan tuh harganya. Jadi saya belinya 2 buat saya dan buat ibu. Sebenarnya bisa aja, tergantung kitanya. Kalau begini, Ustaz, saya kan pengen jajan juga, ya itu kan pilihan aja. Ya boleh silahkan jajan, cuman kalau saya dulu begitu. Gitu. Kalau saya dulu begitu, intinya gini, ketika kita niatkan untuk sesuatu, itu pasti dihitung gitu sama Allah. Al-ajru biqadril masyaqqah, itu kaidahnya begitu. Pahala itu tergantung dari beratnya beban kita. Menurut kita itu nggak jajan itu berat gitu kan, tapi kita rela berkorban nggak jajan demi, padahal itu dari ibu-ibu juga gitu, cuman beda gitu kan. Masya Allah, nah kamu jajan aja udah,
Ibu kan pasti begitu. Padahal ibunya juga kekurangan kan sebenarnya. Oh enggak mah, ini pengen ini. Itu ke ibu, bisa ke ibu, atau bisa ke masjid. Kadang-kadang saya ke masjid juga. Waktu itu saya masih baru pulang dari Mesir, belum kerja apa-apa gitu. Tapi ada orang yang kursus ke saya 10.000 per hari, 5.000 per hari gitu. Karena saya nggak gunain buat apa-apa ya, sebagiannya saya sisihkan gitu kan. Nah, setelah saya lihat masjid kok kusam banget gitu, saya sisihkan sampai 30.000. Waktu itu cat itu 30.000-an gitu kan. Saya beli cat satu, saya olesin di masjid di bagian yang kusamnya. Sebenarnya riadoh itu kan ini sendiri apa namanya, apa ya, menahan keinginan sendiri dengan berusaha untuk dikasih ke Allah yang terbaik. Ya kayak gitu aja. Pengalaman saya ya begitu. Kalaupun enggak saya mau jajan ya itu silahkan saja. Apa namanya? Saya mau pakai cara yang lain ya silahkan aja. Tapi salah satu caranya tadi seperti saya. Ya, Bang Viro. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Mau nanya lagi? Ya, boleh. Boleh. Apa? Kan saya nabung misalkan ya, nabung. Terus tuh setahun baru disisihin kayak gitu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Cuman setahun itu kayaknya ya boleh aja, boleh aja. Kalau bisa lebih cepat ya lebih cepat juga nggak apa-apa. 1 semester lah, jangan 1 tahun ya. 1 tahun terlalu lama karena harus disalurkan uang itu ya 1 tahun itu maksimal ya, maksimal. Jadi kalau kalian nabung, kalau sedekah, kalau mau untuk sedekah itu bagusnya jangan lewat setahun karena zakat itu hitungannya saya kiaskan ke zakat itu 1 haul harus dikeluarin gitu. Kayak gitu karena harta itu atau namanya uang itu harus berputar, baik itu disedekahkan baik itu dibelanjakan. Boleh aja 1 tahun, tapi saran saya sih 6 bulan atau kurang dari 1 tahun buka kemudian kasih ya gitu. Ada yang lain? Makasih Ustaz. Ya, bagaimana cara mengobati orang yang selalu was-was baik dalam bilangan sholat, was-was najis dan yang lainnya? Yang ngobatinnya yakin aja, dia harus pakai apa namanya, jangan terlalu cari ilmunya yang benar gitu. Apa namanya, biasanya yang was-was itu al-waswas itu minasyaiton ya. Dan kita nggak usah mengomentarinya, doain aja supaya dia sembuh. Kalau ngobatinnya ya doain aja dia supaya sembuh. Yang saya tahu itu, saya nggak tahu cara-cara persisnya kayak gimana, saya nggak tahu. Didoain aja, yang paling gampang mah diriadohin aja. Kalau umpamanya itu saudara kita gitu, diriadohin kayak tadi aja. Ya Allah, saya sedekah supaya kemudian doa Ramadan sembuh, kemudian doa, kemudian sholat hajat, kemudian sholat, kemudian saum, kemudian sholawat. Ya gitu aja. Ada lagi? Ustaz mau nanya cara ngasih sedekahnya gimana? Ke siapa? Bila misalnya ke guru ngaji atau orang tua. Bilangnya, maksudnya bilangnya. Apa kasih aja atau ada bilang-bilangnya? Gitu. Ya sebenarnya prinsip sedekah itu ya cuman bilang aja, kasih aja gitu. Kalau saya sih biasanya yang ngomongnya yang baik gitu. Ini Bu, ini ada sedikit rezeki dari saya, mudah-mudahan bisa dimanfaatin. Gitu aja buat itu nggak usah diminta juga. Wah, ya didoain buat ini buat ini. Minta doanya. Ada ya orang tua yang nggak ngerti gitu, nggak ngerti itu
oh buat apaan ini, responnya begitu umpamanya ya. Udah buat kamu aja gitu. Ah enggak, ini buat ya, diimbangi lah. Kalau orang tua begitu responnya ya kita juga bercanda gitu ya. Oh enggak, ini buat ini apa namanya, buat mama aja, kan jarang-jarang saya ngasih mama, ini mah pengen saya aja. Eh, dan makasih banget gitu kan, saya apa namanya udah ya jagain saya, udah didik saya sampai ini, ya gitu aja, yang baik aja gitu lah ya. Ke guru ngaji juga begitu, nggak usah ini hasil saya nabung sih, nggak usah. Nah, kecuali ditanya, ini uang dari mana kok kamu bisa segini, ya saya nabung dari ini, pengen ini, saya sedang riadoh, mudah-mudahan Allah ngasih kemudahan, saya ada hajatnya ini, minta doanya sekalian gitu. Kalau ditanya, kalau enggak ya gitu aja, ngomong yang baik aja. Kemudian hasanah, ketika kita tidak bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat malam seperti tahajud padahal tidur lebih awal, apakah hal tersebut dikarenakan ada maksiat yang dilakukan sehingga tidak bisa bangun ketika penyebabnya? Ustaz, terima kasih. Ya nggak bisa menentukan sih, kita maksiat dulu atau emang kita nggak niat biasanya. Kalau masalah bangun itu kan niat bangun. Ketika dalam diri kita kan ada self alarm sendiri. Kadang kita nggak pasang alarm pun, kalau kita udah niat, bilangnya gini, ya Allah, tolong bangunkan saya jam 4:30 atau 3:30, itu biasanya dikasih sadar, karena ada self alarm. Kasih sadar, cuman kitanya bobo lagi gitu. Bobo lagi. Ya salah satu membantunya ya doa aja, tinggal doa sebelum tidurnya, ya Allah tolong bangunin saya. Kalau kelewat ya alhamdulillah, berarti itu rezeki kamu, niatnya udah ada, tapi nggak jadi, pahalanya dapat nggak dapat, tapi pahala niatnya saja, gitu ya, tidak usah khawatir ya. Kemudian yang lain ada lagi Afwan Ustaz, ya, Zara. dalam sedekah itu apakah harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu Ustaz? Ilmu apa? Ilmu sedekah ya, ilmu sedekah mah gampang aja, tinggal disedekahin aja gitu ya, gampang aja. Ketika umpamanya ada orang yang di tengah jalan, kita pengemis atau apa gitu ya, tukang parkir, itu namanya sedekah juga, ini sedekah kasih. Nah, kalau ilmunya, mau tahu ilmunya ya sedekah yang paling afdol ke siapa? Ya ke ibu, ke bapak, ke saudara yang membutuhkan, ke tetangga, ke yang dekat dulu. Gitu aja, prinsipnya gampang. Ya, nggak usah banyak ilmunya, ilmunya sedikit aja, cuman segitu aja. Tinggal dipraktekinnya itu yang agak lumayan butuh konsistensi. Jadi kalian nggak usah fokus ke sedekah, fokusnya umpamanya saya nggak bisa sedekah, ya berarti kan amalan yang lain yang harus lebih digenjot, umpamanya sholawatnya, karena sholawat itu adalah sedekah bagi orang yang nggak mampu gitu loh, ada hadisnya begitu ya. Jadi yang pertamanya berarti, kalau S yang keduanya lemah, berarti S yang pertama sama yang ketiga tolong lebih digenjot. Kalau yang ini gitu lah, supaya seimbang. Jangan fokus ke satu, kemudian kita fokus kepada kelemahan. Enggak, jangan gitu. Selama sedekahnya bisa 1.000 ya 1.000, 500 ya 500, nggak apa-apa. Tapi yang lainnya terus gitu. Ya, namanya juga riadoh. Riadoh itu terus menerus. Jangan baru 1 bulan atau 1 hari, bahkan udah 2 hari udah minta, kok nggak ada sih? Ya bukan gitu ya, itu terus gitu. Terus gitu. Ya.
mar'atun, misalkan kita sedang dizalimi Ustaz, terus karena merasa terzalimi kita mendoakan hal buruk pada orang tersebut, apakah doa tersebut akan sampai pada orang yang menzalimi kita? Dan apakah doanya tidak kembali kepada kita, Ustaz? Ya jangan didoain yang buruk lah. Ya, sama aja berarti kita kalau umpamanya didalimi, merasa terdalimi gitu kan. Apalagi merasa terdalimi. Belum tentu dia yang dolim gitu. Kitanya aja yang agak baper. Kemudian kita doa yang buruk kepada dia, ya sama aja berarti. Dia pengen kita celaka, kita juga pengen celakain dia, sama aja. Jadi impas. Ya bagusnya ya mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, Allah kasih balasan yang setimpal umpamanya. Masih boleh kalau seperti itu. Balasan setimpal kan macam-macam. Tergantung Allah. Bisa balasannya umpamanya dia sadar, bisa balasannya umpamanya kita nggak diganggu lagi sama dia, itu balasan juga buat kita dan buat dia. Gitu ya. Ya jangan doain yang buruk lah. Doa itu memang mantul sih. Mantul itu mentol gitu ya. Kalau nggak makanya baik-baik aja. Gitu ya. Oke, ada lagi. Saya buka 2 lagi lah. Kalau umpamanya masih ada 2 lagi. Ya. Saya boleh bertanya tidak, Ustaz? Oh, boleh. Boleh Tuti. Nah, begini Ustaz, kan kalau kan kita ingin sesuatu tuh ya, kita sedekah. Jadi kita tuh mengharapkan timbal balik. Maksudnya keinginan kita tuh seperti tercapai. Jadi jatuhnya sedekahnya itu tidak ikhlas, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana seperti itu? Ya. Itu kita belum bisa bedain itu. Kalau masih begitu berpikirnya, kita masih belum bedain mana niat, mana doa. Ya. Niatnya pasti karena Allah dong. Ya. Niat ikhlas sedekah nih. Sedekah. Habis sedekah, doa. Gitu. Sholat nih. Sholatnya ikhlas apa enggak? Ya lillahi ta'ala kan. Usolli sunnatan duha lillahi ta'ala kan gitu. Nah, baru setelah sholat duhanya baru minta. Namanya tawasul bil amalis sholih. Tawasul dengan amal soleh. Kan saya udah cerita yang 3 orang di gua itu. Di sini, di forum ini kalau nggak salah. Jadi bedain mana doa, mana niat. Bedain ya, niat dalam bahasa Indonesia sama niat dalam bahasa syara. Gitu. Wah, dia mah niatnya ini beda lagi. Niat kalau dalam bahasa Indonesia maksud. Kita nih mau sholat, maksudnya apa? Ya maksudnya mau sholat mendekatkan diri sama Allah. Nah, harus habis sholat doa. Nah, itu doa, beda lagi. Sholatnya diperintahkan sama Allah, doanya juga diperintahkan sama Allah. Jadi itu dibedain ya, Tuti. Mana doa, mana niat. Sekali lagi, bedain mana doa, mana niat. Nah, kalau gitu umpamanya kita sedekah terus pengen hajat kita tercapai, boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja. Ya tadi dibedain. Sedekahnya sedekah, habis itu doa. Tawasul dengan sedekah ini mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Gitu. Itu ilmunya. Jadi, ya. Adapun enggak itu mah sama aja dengan dengan pamrih dan dia ya silahkan gitu. Karena tapi saya bicaranya ada ilmunya gitu. Ada hadisnya, kemarin hadisnya sudah kita terangkan. Jadi nggak sama ya antara itu antara doa dengan niat. Niatnya lillahi ta'ala, doanya lain lagi. Boleh nggak kita doa langsung tanpa beramal dulu? Boleh dong. Boleh banget. Tuti umpamanya berdoa langsung tanpa sedekah dulu. Boleh nggak? Boleh. Sekarang apa salahnya ketika umpamanya sebelum berdoa sedekah dulu dengan tawasul dengan sedekah tersebut? Boleh nggak? Boleh. Disyariatkan nggak? Disyariatkan. Gitu. Jadi tawasul itu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah.
Sedekah dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Kayak ginilah saya selalu ngasih gambaran, kamu pengen sesuatu dari ibumu, pengen dibeliin HP baru. Nah, kamu baik-baikin ibumu senangnya dipijitin, mau pijitin gitu kan. Nah, baru setelah pijitin, nah, baru ngomong. Atau ditanya, mau apa sih kok baik banget? Mau HP. Itu kemungkinan ijabahnya lebih besar. Kemungkinan dikasihnya lebih besar. Udah mah kamu malas-malesan, kerjaannya cuma tidur, nyapu males, nyuci males, tiba-tiba pengen HP baru. Ibumu ya pasti nyap-nyap gitu ya. Ya, gitu aja. Oke. Satu lagi, terakhir. Itu ya Tuti ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi terakhir. Coba siapa ini? Oh, kalau nggak ada ya sudah terlalu malam ya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan baca sholawat lagi ya. Sholawat 10 kali. Kalau yang bisa, kalau nggak berisik, silahkan mic-nya diaktifkan. Kalau yang berisik di belakangnya nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan semua urusan kita, semua hajat kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Nanti kalau suatu hari kalian ketemu saya di mana, di kampus atau di mana, ya bolehlah kalian sapa saya, karena saya kan nggak kenal wajah-wajah kalian, juga nggak nampak di sini. Ustadz, saya yang dari ini gitu. Saya umpamanya baru ngamalin yang ini aja, mohon doanya. Ya, saya doain waktu itu juga. Maksud saya itu kalau bisa ketemu langsung disapa dulu sedikit gitu. Ya, karena saya nggak tahu kalian itu yang mananya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu di dunia nyata secepatnya gitu ya, dan wabah ini segera berakhir. Baik, ala hadihin niyah, terakhir kita Fatihah. Mudah-mudahan asallahu ayyanfa'ana bima 'allamana iyyahu wa ayyaj'alana minan najihin fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.